Semangat pagi bagi siapa saja yang masih setia mengikuti, menyaksikan channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini agar tidak ketinggalan dalam hal pembelajaran kimia. Channel ini akan terus memberi yang terbaik bagi siapapun yang mau belajar topik kimia. Baiklah, pada edisi kali ini saya akan mencoba menjelaskan pokok bahasan tentang menyetarakan reaksi redoks. Pada dasarnya menyetarakan reaksi redoks itu ada dua metode. Yang pertama metode setengah reaksi atau ion elektron, dan yang kedua metode perubahan bilangan oksidasi. Jadi untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas bagaimana menyetarakan reaksi hanya dengan metode yang pertama, yaitu metode setengah reaksi ataupun metode ion elektron. Prinsip penyetaraan menurut metode setengah reaksi adalah jumlah elektron yang dilepas pada reaksi oksidasi sama dengan jumlah elektron yang diterima pada reaksi reduksi. Langsung ke contoh. Setarakanlah reaksi berikut. Kalau kita perhatikan, reaksi ini belum setara ya. Jadi, perlu kita ketahui, menyetarakan reaksi itu bukan lagi seperti yang sebelumnya waktu belajar kelas 10. Yaitu, setara itu harus menyamakan seluruh jumlah atom yang ada di kiri sama dengan seluruh jumlah atom yang di sebelah kanan. Dan yang kedua, ini yang paling ditekankan untuk pokok bahasan ini, yaitu muatan yang ada di sebelah kiri harus sama dengan muatan yang ada di sebelah kanan. Jadi bagaimana menyetarakan reaksi seperti ini agar setara jumlah atom dan setara muatan? Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, pisahkan atau bagi reaksi menjadi dua bagian, yaitu setengah reaksi oksidasi, nanti kita singkat dengan O, dan setengah reaksi reduksi, kita singkat dengan R. Jadi langkah pertama kita buat seperti ini. Tinggal pasangkan aja yang mirip. Cr2O7, 2 negatif, itu menghasilkan Cr3 positif. Untuk reaksi oksidasinya Cu positif menjadi Cu2 positif. Dari mana kita ketahui itu reaksi reduksi atau oksidasi? Sebenarnya sederhana saja, boleh uraikan biloksnya, gitu ya. Atau kita lihat dari jumlah oksigennya, gitu ya. Dari yang banyak menjadi sedikit sudah pasti itu reaksi reduksi. Oke, setelah membagi dua reaksi, langkah berikutnya yang kita lakukan adalah samakan atom O, atom yang biloksnya berubah. Biasanya atom yang biloksnya berubah itu adalah selain H dan O. Berarti di sini yang selain H dan O berarti Cr, berarti kita samakan. Kalau di sini Cr2, di sini Cr-nya masih 1, berarti kita samakan dengan cara berikut ya. Berarti muncul koefisien 2. Langkah ketiganya yaitu samakan atom O, tambahkan molekul H2O. Ini ada dua cara. Berarti harus ditentukan dulu suasananya apa. Misalkan kalau suasana asam, kita tambahkan H2O pada ruas yang kekurangan atom O. Sedangkan pada suasana basa, kita tambahkan H2O pada ruas yang kelebihan atom O. Kalau kita misalkan ini suasana asam, nah, berarti untuk reaksi reduksi ini, kira-kira kita tambah H2O di sebelah mana? Sudah pasti di yang kekurangan kalau suasana asam, berarti di sebelah kanan. Ada berapa banyak kekurangan O-nya? Berarti di sini O-nya ada 7, berarti kita tambahkan 7H2O. Untuk reaksi oksidasi yang bawahnya itu tidak perlu karena sama-sama tidak memiliki atom O. Langkah berikutnya adalah samakan atom H dengan cara menambahkan ion H positif pada suasana asam dan ion OH negatif pada suasana basa. Jadi kata kuncinya adalah suasana. Kalau dia asam berarti ion H positif, kalau dia basa berarti ion OH negatif. Karena contoh soal ini adalah suasana asam, berarti yang kita tambahkan adalah ion H positif. Coba perhatikan, karena kita menyamakan atom H,
Untuk reaksi yang reduksi ini, jumlah H di kanan ada berapa? 14. Berarti kurang H di kiri sebanyak 14. Berarti kita tambahkan 14H positif. Kemudian langkah berikutnya adalah samakan muatan dengan menambahkan elektron pada sisi yang kelebihan muatan. Gitu ya. Jadi yang kelebihan muatan berarti yang positif. Nanti kita tambahkan dengan elektron. Cara mengecek muatan adalah kalikan koefisien dengan muatannya. Contoh untuk reaksi reduksi ini. Untuk muatan di sini ada 14 positif. 14 kali positif 1. Di sini ada 2 negatif. Berarti total muatan yang ada di kiri ada sebanyak 12 positif. Sedangkan muatan yang ada di sebelah kanan ini ada 6 positif. Berarti 12 positif dengan 6 positif lebih besar yang 12 positif. Maka kita tambahkan elektron ke yang muatannya lebih. Berarti supaya ini berkurang, kita tambah elektron sebanyak berapa? Berarti sebanyak 6 elektron. Gitu ya. Sehingga kalau kita cek ulang, maka muatan di sebelah kiri dan sebelah kanan akan sama. Untuk reaksi oksidasi ini, sini muatannya positif 1, di sini muatannya positif 2, berarti ini kita kurangi 1 dengan cara menambahkan elektron. Karena elektron itu muatannya negatif 1. Lalu yang terakhir adalah jumlahkan kedua reaksi dengan cara samakan dulu elektronnya. Nah, di langkah kelima ini tadi reaksi reduksinya 6 elektron, reaksi oksidasinya elektronnya 1. Berarti agar sama biasanya dikali silang gitu ya. Maka yang ini kita kali 1, yang ini kita kali 6 sehingga sama-sama menjadi ikut ya. Setelah kita kali 1, maka ini hasilnya kita kali 6. Nah, berarti elektronnya bisa dicoret. Setelah elektronnya dicoret, maka diperoleh hasil 6Cu positif tambah 14H positif tambah Cr2O72 negatif, 6Cu2 positif tambah 2Cr3 positif tambah 7H2O. Reaksi ini udah setara apa tidak? Boleh kita periksa. Dimulai dari atom Cu. Atom Cu di kiri ada 6, atom Cu di kanan ada 6. Ya benar. Sedangkan atom H di kiri ada 14, di kanan ada 14. Sudah sama juga. Cr di kiri ada 2, Cr di kanan ada 2. Kemudian atom O di kiri ada 7, atom O di kanan ada 7. Untuk jumlah atom berarti sudah setara. Sekarang muatan. Muatannya dengan cara yang tadi, kalikan muatan dengan koefisien. Misalkan untuk Cu muatannya 6 positif, ini 14 positif, ini 2 negatif. Kalau kita totalkan, ini 20 dikurang 2 jadi 18. Sedangkan di sini kita kalikan, ini 12, ditambah ini 6, berarti 18, yang ini muatannya 0. Maka sudah setara ya. Muatannya sama-sama, ini tadi sama-sama berapa? Sama-sama 12 positif ya. 18 positif. Oke. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Bagaimana kalau suasana basah? Setarakanlah reaksi berikut. MnO tambah PbO2 menghasilkan MnO4 tambah Pb2 positif. Langkah pertama yaitu tadi, bedakan atau bagi reaksi menjadi 2. Yaitu ini tadi, reaksi reduksi, O-nya berkurang, reaksi oksidasi, O-nya bertambah. Atau mungkin kalau lebih terbiasa, boleh uraikan biloksnya masing-masing, mana yang naik, mana yang turun. Yang naik itu nanti reaksi oksidasi, yang turun itu berarti reaksi reduksi. Langkah keduanya adalah samakan atom yang biloksnya berubah. Tadi kan biasanya selain H dan O. Kita cek, PB-nya sama-sama 1, Mn-nya sama-sama 1. Enggak apa-apa, kita tulis di langkah kedua. Berarti langkah pertama dan langkah kedua tidak ada perbedaan. Karena kebetulan jumlah atom yang biloksnya berubah sama. Langkah ketiga adalah samakan atom O dengan cara menambahkan H2O. Caranya tadi, kalau dia suasana basah, masih ingat? Kalau dia suasana basah, tambahkan H2O ke sisi yang lebih. Kalau ini tadi, di sini sisi lebih, O-nya berapa, kelebihan ada 2, berarti kita tambahkan 2H2O. Kalau untuk reaksi oksidasinya, yang kanan kelebihan berapa, kelebihan 3 ya, maka kita tambahkan 3H2O. Langkah berikut, yaitu samakan muatan. Samakan, sebelum kesamakan muatan, samakan atom H dulu ya. Samakan atom H,
Karena dia suasana basa, berarti kita pasangkan dengan OH negatif. Biasanya biar lebih mudah, jumlah H2O dengan OH negatif itu 1:2. Berarti kalau di sini 2H2O, maka di sini 4 OH negatif. Begitu juga dengan reaksi oksidasi ini, kalau di sini 3H2O, di sini 6 OH negatif. Biasanya seperti itu ya. Tapi walaupun demikian tetap periksa jumlahnya. Langkah kelima adalah menyamakan muatan. Menyamakan muatan yaitu kita cek muatannya PbO2 2H2, muatannya di sini 0 sebelum ada elektronnya ya. Berarti di sini muatannya 2 positif, di sini 4 negatif, total menjadi 2 negatif. Maka di sisi kiri kita tambahkan 2 elektron supaya muatan kiri dan kanan sama-sama 2 negatif. Untuk reaksi oksidasinya, di sebelah kiri ini muatannya 6 negatif, di sebelah kanan ini sebelum ada elektron masih negatif 1. Supaya sama maka ditambahkan dengan 5 elektron. Lalu yang terakhir adalah menyamakan elektron. Nah, tadi saya bilang menyamakan elektron langsung saja dikali silang. Ini kali 5, ini kali 2. Ini jadinya ya. Dikali 5 hasilnya ini semua, dikali 2 hasilnya. Maka dicoret yang bisa dicoret. Ini contohnya adalah elektronnya bisa dicoret gitu ya. Nah, untuk yang ini hati-hati, H2O ada di kiri, ada di kanan. Berarti ini perlu dicoret juga. Tapi perhatikan yang sisa, ini 10, ini 6. Maka di sebelah kiri sisa 4. Sedangkan OH negatif, di kiri ada 12, di kanan ada 20. Berarti kita coret yang di kiri habis, yang di kanan sisa 8. Boleh ya? Maka kalau dicek kembali, maka reaksinya sudah setara. Contoh berikutnya, bagaimana kalau reaksinya reaksi autoredoks? Nah, masih ingat dengan reaksi autoredoks? Reaksi yang di dalamnya terdapat satu atom yang mengalami kenaikan dan penurunan biloks. Jadi, pada dasarnya prinsipnya sama saja. Nah, contoh adalah IO3 negatif tambah I negatif menjadi I2. Contoh suasananya adalah asam. Nah, perlu diberitahukan, biasanya dalam soal itu diberitahu suasana dalam penyetaraan reaksi. Atau kalaupun tidak diberitahu ada petunjuk, misalnya dalam senyawa itu ada asam, berarti otomatis reaksi itu disetarakan dengan asam. Atau di reaksi itu ada basa, berarti otomatis reaksi itu disetarakan dengan suasana basa. Demikian ya. Untuk reaksi autoredoks yang berikut, bagaimana cara penyelesaiannya? Kita mulai dari langkah pertama, langsung bagi 2 saja. Tetap, akar dan di sini I2-nya hanya sendiri, berarti ini kita tulis 2 kali. Di reaksi reduksinya, IO3 negatif pasangannya I2, di reaksi oksidasinya pun demikian, I negatif kita pasangkan dengan I2. Jadi nggak ada masalah ya. Jadi I2-nya kita tulis 2 kali. Kemudian langkah kedua, kita menyamakan atom yang biloksnya berubah. Berarti atom yang biloksnya berubah sudah pasti I. Karena selain OH gitu ya. Di sini I-nya jadi 2, di sini sama, di sini tambah koefisien aja ya. Kemudian langkah ketiga adalah samakan atom O. Kalau dia suasana asam, kita tambahkan H2O ke sisi yang kekurangan. Di sini O-nya ada berapa? 6, di sini O-nya juga kita tambah 6H2O supaya sama. Untuk reaksi oksidasi tidak perlu karena sama-sama tidak memiliki O. Langkah keempat, karena suasana asam berarti H2O pasangannya adalah H positif. Jadi tadi seperti yang saya bilang, biasanya itu jumlah H2O dengan H positif atau jumlah H2O dengan OH negatif itu 1:2. Jadi kalau di sini 6, langsung cek ini jadi 12 gitu ya. Nah, biasanya seperti itu, 1:2. Kemudian langkah kelima, yaitu samakan muatan. Muatan untuk reaksi reduksi itu ada sebanyak, sebelum ada elektronnya, ada sebanyak 10 positif. Sedangkan di kanan itu 0, berarti supaya sama-sama 0. Yang 10 positifnya kita tambahkan 10 elektron. Maka setara ya. Kemudian ini 2 negatif, I2, maka di sebelah kanan kita tambahkan dengan 2 elektron. Atau dengan cara lainnya boleh seperti ini. Untuk peletakan elektron, ingat saja kalau dia reaksi reduksi maka elektronnya di sebelah kiri. Kalau dia reaksi oksidasi maka elektronnya di sebelah kanan. Mengapa demikian? Reaksi reduksi adalah reaksi penangkapan elektron, sedangkan oksidasi reaksi pelepasan elektron.
Seperti prinsip penyetaraan ini tadi ya, elektron yang ditangkap pada reduksi dan elektron yang ditangkap pada oksidasi. Itu yang kita samakan. Langkah ke-6, samakan elektron. Nah, ini kan seharusnya tadi dikali silang. Biar angkanya tidak besar, berarti ini bisa kita kali 1, yang ini bisa kita kali dengan 5. Gitu ya. Kan sama-sama 10 nanti elektronnya gitu ya. Maka diperoleh hasil perkaliannya jadi seperti ini. Nah, kita coret elektronnya, maka mati elektronnya, maka diperoleh hasil demikian. Boleh dicek nanti reaksinya sudah otomatis setara. Nah, contoh keempat, bagaimana kalau dalam reaksi tidak ada ion? Itu saya buat contoh keempat, reaksi molekul adalah reaksi tanpa ion. Nah, seperti ini. Ini namanya reaksi molekul. Nah, ini suasana basa. Jadi, untuk mempermudah penyetaraan ini ada baiknya sebelum membagi reaksi menjadi 2, terlebih dahulu buat reaksi ionnya, sehingga yang dibutuhkan hanya ion-ion yang di dalamnya terdapat atom yang biloksnya berubah. Biasanya, itu selain atom H, O, dan unsur-unsur golongan 1A, 2A. Yang bisa diionkan adalah senyawa asam, basa, dan garam. Sudah jelas ya. Yang bisa diionkan berarti itu apa? Asam, basa, dan garam. Jadi pertama-tama kita buat seperti ini. Ini adalah hasil pengionannya. Nah, berarti ini ada ion golongan 1 ya. 1. Maka ini Na, ion Na positif itu tidak perlu diikutkan dalam langkah-langkah. Sehingga reaksinya ini tinggal yang 2 pasang ini ya. ClO- berpasangan dengan Cl-, Bi2O3 berpasangan dengan BiO3 negatif. Langkah pertama bagi 2 reaksi. Sesuai dengan kerangka ini tadi kita bagi 2. Untuk reaksi oksidasi, si Bi2O3, ini Bi2O3 menjadi BiO3-. Sedangkan reaksi reduksinya ini ya, ClO-, Cl-. Langkah kedua, samakan atom yang biloksnya berubah. Tadi atom yang biloksnya berubah adalah selain A, selain O. Berarti Bi-nya kita samakan. Oke, sudah sama-sama 2, tinggal penambahan koefisien 2. Kemudian langkah ketiga, samakan atom O dengan cara menambahkan H2. Karena ini suasana basa, berarti kita tambahkan H2O ke sisi yang berlebih. Di sisi O-nya 3, di kanan adanya O-nya 6. Berarti kita tambah 3 lagi ya, karena ini kelebihan 3O. Untuk reaksi reduksinya, sini kelebihan 1, kita tambahkan 1 H2O. Langkah keempat adalah samakan H. Suasana basa, ingat, berarti H2O berpasangan dengan OH negatif. Coba perhatikan, ini 3H2O. Seperti tadi, biasanya 1:2 biasanya ya. Tapi boleh dicek ulang untuk reaksi-reaksi tertentu. Maka langsung 6OH negatif. Karena di sini 1H2O, berarti pasangannya 2OH negatif. Langkah kelima, samakan muatan. Cara menyamakan muatan yaitu menambahkan elektron. Untuk reaksi oksidasi, elektronnya sebelah kanan. Reaksi reduksinya elektronnya sebelah kiri. Muatan di kiri ada sebanyak 6 negatif, sedangkan di kanan 2 negatif. Kita tambahkan 4 negatif, jadi sama ya. Muatan untuk reaksi reduksinya, di kiri awalnya -1, di kanan itu -3, berarti di kiri kita tambahkan dengan 2 elektron. Lalu yang terakhir adalah kita samakan elektron. Seharusnya kan tadi kali silang. Jadi kita hindari angka-angka yang besar ya. Jadi bisa kita tentukan juga dengan KPK. 2 dengan 4 KPK-nya berarti 4. Berarti ini kita kali 1, ini kita kali 2. Hasilnya demikian. Sehingga elektronnya sama, kita coret 4 elektron. Maka diperoleh hasilnya tereng gitu ya. Bi2O3, 2OH negatif. Nah, demikian. Gimana kira-kira? Itu ya. Tidak ada masalah, masih gampang. Nah, bagaimana mengembalikan reaksi akhirnya ini menjadi reaksi seperti semula? Di sini kan ada atom Na. Sebenarnya tidak ada masalah. Reaksinya sampai di sini pun sudah benar. Tapi kalau memang kita diminta mengembalikan ke bentuk awal, maka untuk mengembalikan ke bentuk semula, maka boleh tambahkan ion Na positif. Kenapa? Karena Na positif tadi kan kita hilangkan, berarti kita kembalikan lagi. Caranya adalah
tambahkan ion Na positif di sisi kanan dan kiri dengan jumlah yang sama. Ingat, dengan jumlah yang sama. Karena reaksi ini sudah sama, berarti apa yang kita tambah di kiri harus itu juga yang kita tambah di kanan. Misalnya gini. Untuk penambahan ion Na positif, boleh kita lihat di sini kan muatannya 2 negatif, di sini muatannya 2 negatif, berarti kita tambahkan ion Na positif sebanyak 4. Yang mana 2 lah untuk OH menjadi NaOH, 2 lagi untuk apa ini? Untuk ClO- menjadi 2 NaClO gitu ya. Sedangkan berikut tambah 4 Na juga di sebelah kanannya. 2 Na-nya untuk BiO3, 2 Na-nya untuk Cl-. Maka nanti diperoleh menjadi demikian. Gitu ya. Bi2O3 tambah 2 NaOH negatif tambah 2 NaClO hasilnya berikut. Oke, demikian. Semoga apa yang dijelaskan pada pertemuan kali ini bisa membawa pemahaman baru bagi siapapun yang menyaksikan channel ini. Tetap semangat, tetap bersukacita.